Orang Aku Tuhannya aja ya, bukan jadi perempuan ya, jadi laki-laki kan? makanya aku lebih baik dikatain nggak punya otak ketimbang punya otak tapi punya Tuhan yang bisa mati, Tuhan yang diseret, Tuhan miskin. Aku nggak mau. Lebih baik aku dikatakan nggak punya otak. Nah, daripada kita punya otak kayak orang Kristen, otaknya lengkap, akalnya pinter, tapi agama diakal-akalin. Ngapain? Tuhan diakal-akalin. Aku nggak Sabar. mau, gitu ya. Tapi Irma ini nih, kalau kita buka komal itu selalu ada di bawah, berarti dia memang mau belajar gitu. Ini aku naik lagi pakai Buddha Gembala ya, ini akun besar soalnya. Ya Aku siap lebih siap. baik jujur dikatakan nggak, aku lebih baik Ini aman dikata-katain ini, nggak punya otak. aman ini akun Pertama ini. ya, pertama kita membuktikan kalau ternyata Edis itu berdusta ya dalam segala hal ya. Karena Edis mengatakan di situ tidak punya otak, otak dan akal mereka nggak bisa bedain. Soalnya mereka nggak bisa bedain Tuhan dan manusia, makanya mereka tidak bisa membedakan mana yang berfirman, mana firman. Makanya mereka tidak bisa membedakan mana mulut, mana suara. Mereka tidak bisa bedakan mana otak, mana akal. Mereka pikir otak dan akal sama. Otak dan akal itu beda. Tapi si Edis memfitnah bahwa perempuan itu separuh otak. Kan botol. Orang Tuhannya aja jadi laki-laki, bukan jadi perempuan. Walakadalah semar badrana ya. Yang paling parah itu adalah ketika teman-teman kita Kristen itu menganggap bahwa perempuan di Islam itu direndahkan, tapi yang nggak boleh, yang dikutuk berdosa perempuan Kristen. Ini ngegron nih. Ah, Ngegron suara yang Buddha Gembala itu. Noise nggak apa namanya? ngegron. Di sini aku dengernya ngegron. Nah, sambil ngeces ya lu ya. Enggak kok. Oke. Tes. Nah, pertama bukan Oh, separuh otak, ngegron ini. tapi separuh akal. Ah, noise. Ngegron. Obat. Nih, headsetnya nih. Udah bagus saya nggak pakai headset. Noise. Nah, coba. Sabar atuh, aku ada headset. Aku kan headsetnya dua, ada sabar. Bagus. Tapi si Irma ini nih, aku perhatikan kan, itu selalu ada kalau kita live nih. Iya, aku tahu. Cara Allah untuk menjaga iman. Karena kalau masuk Tapi Kristen, kalau Irma pengen nyembah anak orang sih nggak apa-apa. Kita ya nggak. terserah dia. Itu hak dia. Cuman dia harus diluruskan dari fitnah Edis. Aneh ya, para apologet Kristen ini kebanyakan memfitnah tapi disupport sama Oten ya. Ya nama juga ajaran iblis. Nggak, maksudnya mereka, nggak, maksudnya gini loh. Aku malu loh kalau ketahuan apologet Islam itu berbohong tuh, aku malu banget loh. Kayak apaan menyebarkan kebenaran dengan cara berdusta? Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Kalau kita mengatakan kebenaran, kita tidak boleh berbohong. Masa dia bilang di Islam perempuan itu separuh otak? Mana ada separuh otak? Yang ada itu akal. Nah, memang ada data bahwa ternyata perempuan itu lebih cenderung menggunakan perasaan ketimbang akal. Ya, Memang benar. betul. Ya betul. Aktivitas amigdala kita juga berbeda loh ya. Amigdala adalah wilayah otak yang membuat kita mampu mengingat detail peristiwa sangat emosional. Dilansir dari Science, otak laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya perbedaan respon pada amigdala ketika mereka menerima rangsangan. Pada laki-laki, sisi kanan amigdala menjadi lebih aktif, sedangkan pada perempuan sisi kiri yang lebih aktif. Pada perempuan, aktivitas Ini. amigdala Udah jawab tolong ya, ini baru datang. Irma nggak kedengaran suaranya, Dek. Jangan di mute, Kak. Ini Bang Nindar, mohon maaf ya, tadi Irma ada tamu. Siap, nggak apa-apa. Ya, Irma, yang pertama mengatakan separuh otak itu fitnah ya. Apakah kamu akan tetap mengidolakan orang yang senang memfitnah agama orang lain? Masa menyampaikan kebenaran dengan cara berbodong? Kalau Yesus mengatakan wanita anjing, kalau dalam bukan cuman itu Irma, di dalam Kristen perempuan tidak boleh mengajar, tahu Irma? Nih aku kasih data kamu Irma ya. Perempuan itu tidak boleh pakai emas. Bentar, dia nggak boleh pakai baju mahal kata Paulus. Dia nggak boleh pakai baju mahal, dia pakai baju monja, bolehnya baju second nih. Coba. Jadi harus ada komparasi ya Kak Irma ya. Ini Ibu Gembala itu lebih pintar dari aku. Kalau aku dibilang pintar, ada yang lebih pintar dari aku. Ini orang ini. Filipa ini lebih pintar. Fakta itu. Jadi Irma,
di Kristen perempuan nggak boleh pakai emas, kamu nggak boleh berkepang, kamu harus pakai baju murah-murah. 1 Timotius pasal 2 nomor 11 nih aku kasih data ya. 1 Timotius pasal 11 nomor 12. Di Kristen nggak boleh pakai baju mahal, nggak boleh berkepang, nggak boleh mengajar. Istri-istri tunduklah akan segala sesuatu kepada suami. Lu nggak boleh minta cerai. Misal lu nikah sama Edis kan, Edis tampar lu bolak-balik, lu nggak dinafkahin Edis, lu nggak boleh cerai. Hanya maut yang memisahkan. Lu harus mati dulu baru cerai sama Edis. Aneh di Kristen tuh Irma tapi pengen jadi Kristen ya nggak apa-apa lah. Mungkin Irma memang nggak pengen cerai nanti kalau udah nikah walaupun tidak dinafkahi sama suaminya. Nih, Ih, Uni, tapi ya jangan dia juga loh. Dia mau Uni, dia nggak kan mau dia. dia kan Nggak mukanya mau. kan semi-semi apa gitu, semi-semi berhala mukanya Irma. Ya, itu Kan tidak etnik, unik. Jangan disama-sama Irma juga loh ya. Oh, Dia ya nggak udah mau, ya. Uni, Iya tolonglah. iya iya Dia nggak. nggak Iya iya suka. maaf Ima. Nggak Uni pikir Irma mau, soalnya wajahnya Edis kan semi-semi berhala. Ya janganlah Uni, nggak mau dia. Nih, Nggak coba level. besarkan dulu. Sabar, dia ada Besarkan tamu dulu lagi. ya. Besarkan dulu nih. Kita lihat ya Irma ya. Nih. Mana ya? Sabar Mana Uni. nih kok? Irmanya lagi ada ini dulu. Oh ya Ada tamu. udahlah. Kayaknya ini Edis teleponin terus itu. Si Edis kan wajahnya semi-semi berhala. Kenapa? Kan Irma kan mungkin orang-orang yang punya kecenderungan melihat berhala gitu kan pasti tertarik sama Edis. Soalnya muka Edis semi-semi berhala. Boti, muka boti si Edis. Semi-semi berhala. Antara patung sama Edis susah bedain. Dia menangis Uni, nggak tahu ya waktu ada kemerdekaan RI. Saya nggak ada dapat donasi, saya jauh kemana-mana, saya nggak dapat ini. Aduh, Edis ini pintar dapat duit ya. Dia menjual kesedihannya itu tanda-tanda psikopat tahu. Iya. Saya nggak ada donasi, padahal ketika live banyak yang ngegip, tapi nggak dianggap tuh teman-teman. Kalian ini ngegip nggak dapat, nggak dianggap. Iya, 1 Timotius. Saya susah hidup. Saya kemana-mana sendirian. Maksudnya itu pengen ada yang nemenin gitu kan. Bukan, Ya, dia tuh om-om pengen punya uang gitu loh. Dia tuh cari uang di situ karena dia miskin. Dia kan dulu waktu sama kita kan dia suka pamer-pamer buku buat dibeli sama kita. Kita tanya aja nggak mau beli buku 2 buku Iya, iya. apaan? Kita beli buku karangan Edis. Dia bukan siapa-siapa. Aneh. Si Iya. Edis tuh kan udah lama pengen jual apa gitu, pengen jual kemampuan tapi nggak punya kemampuan, jual mukanya jelek. Ya udah jual kebohongan lah, jual hujatan. Iya. Nah, kebetulan orang Kristen Teman-teman. suka. Karena orang Kristen kan senangnya Edis itu karena menghujat agama Islam. Jadi mereka tepuk tangan. Lagian Edis itu berpotensi tidak akan ditangkap karena dia kabur ke luar negeri. Makanya orang Kristen tuh suka Edis menghujat. Ya, Kan yang orang kedua, Kristen selama ini kan orang Kristen itu kelabakan dengan kita yang dialog dengan akademik. Jadinya iya, hanya benar. Edis yang mampu menghujat maksimal. Terus yang kedua Uni, ini author ini mudah dibohongi ya. Si Edis sudah 2 Ya iyalah. tahun, sudah 2 tahun galang donasi untuk rumah apologet, tapi rumah apologetnya nggak jadi-jadi. Lah kan kayak si Rudi Yohanes, rumah anak terong, tau rumah dia yang jadi kan? Iya. Aku mirip Lah, si Rudi. kan teman-teman kita Kristen ini suka dibohongin. Buktinya mereka percaya sama kitab yang tidak jelas penulisnya. Memang kan teman-teman kita memang suka dibohongin. Iya. Dulu Yusuf Manubulu ada Wah, mutalin itu. odong-odong. Yang rame nontonnya oten semua. Haleluya, haleluya. Tahu-tahu percaya ada Tuhan turun pakai kolor kata Handayani kan. Mereka percaya Iya, iya, semua. Sama si Kaci aja dikibulin oten aja Iya. banyak percaya. Pendeta siapa yang berantem itu? Joshua Tewu berantem sama Saipudin Ibrahim gara-gara donasi ya kan. Iya. Nah ini deh sudah datang nih. Irma ada ini dulu mungkin diurus dulu mungkin anak segala macam biar kita tuh apa namanya biar Irma tuh fokus. Fokus gitu Sudah ya. Sudah Iya. free belum Kak Irma? Kalau sudah dilanjutkan. Mulai. Tunggu dulu Saya- aku ayat yang kemarin tuh apa sih? Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar bentar. Dua Timotius 2 nomor 12. Bentar.
2 Timotius 2. Tadi aku udah buka, hilang dia. Iya, 2 Timotius 2 nomor 12. bukan ini. Sorry, 1 Timotius 2 nomor 12, sorry. Bukan 2. 1 Timotius 2 nomor 12. Tapi mana tuh Irma pengen jadi Kristen, di Kristen kan nggak apa-apa, makan B2, minum alkohol, mabok-mabokan boleh. Mungkin Irma pengen kali. Ya, berzina juga kalau dalam ajaran Kristen masuk surga. Nggak apa. Masuk surga, karena pesunda lebih dulu masuk surga. Nih loh Irma, lihat ya. Irma, kita nggak mau menghujat agama Kristen ya, kita harus menghargai agama orang Kristen. Kita bukan penghujat, kita pendiskusi. Nih Irma, kata Paulus nih Irma, Irma rasain lu kalau jadi Kristen lah nggak boleh ngajar lo. Aku tidak mengizinkan Irma perempuan kan? Aku tidak mengizinkan Irma mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Ayo lo Irma nggak boleh jadi presiden. Hendaklah Irma berdiam diri kalau jadi oten. Terus Irma nggak boleh pakai itu, nggak boleh pakai emas. Mana ya ayatnya ya, bentar. Nggak boleh pakai emas, nggak boleh dikepang rambutnya. Bentar ya, nih. Mana ya? Kenapa perempuan tidak boleh mengajar, kata Paulus? Karena ya, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Karena dari awal perempuan itu udah berdosa, kata tuannya Oten. Nah, laki-lakinya nggak berdosa. Irma itu pokoknya tidak boleh ngajar. Soalnya Irma itu kata Tuhannya udah berdosa. Beda kalau kami mau boleh ngajar. Nih, orang Kristen nggak boleh pakai emas ya. Nih, Irma nanti emasnya kalau nggak dipakai kasih uni aja. Soalnya Irma kalau udah Kristen nggak boleh lagi pakai emas. Itu dalam Alkitab Timotius uni. Iya, 1 Timotius pasal 2 ayat 9. Iya, ayat 9. Kok Irma tahu? Irma udah baca dulu itu. Terus Irma masih mau jadi Kristen, orang nggak boleh pakai emas. Demikian juga hendaknya perempuan hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan dikepang, jangan pakai emas. Tuh, emas nanti kalau Irma nggak boleh pakai emas lagi kasih uni aja. Kalau uni masih boleh pakai emas. Baju Irma ada Louis Vuitton sama Gucci nggak? Kirimin ke teman-teman Islam aja. Irma beli baju Monja aja, baju bekas, baju second. Tapi hendaklah ia berdandan. Irma ada yang lebih parah tahu, perempuan tuh dijadikan piala bergilir, tahu nggak Irma? Di 2 Samuel pasal 12 nomor itu kejam banget loh Irma dulu Tuhannya orang kayak. Dulu Yesus kan belum jadi manusia Irma kan. Waktu Yesus belum jadi manusia tuh ya, dia ambil istri orang lah Irma dijadiin piala bergilir. Ini paling kejam sih menurut Uni sih. Tapi nggak apa-apa lah, Irma jadi Kristen mah nggak apa-apa. Irma bisa jadi piala bergilir nanti kalau diginiin Tuhannya. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Kasih nih ayatnya nih. Kasih ayatnya nih. Ini Irma, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Dulu istrinya Nabi Daud itu bekas istrinya Saul. Diambil sama Tuhannya orang Kristen. Yesus yang ngambilin istri orang. Habis diambil istrinya Saul dikasih ke Nabi Daud. Di tangan Nabi Daud dikasih lagi ke anaknya. Perempuan tuh cuman jadi modal untuk diewe aja. Hati-hati Irma, nanti Irma digituin Tuhannya Oten. Kita takut. Ini Irma tuh mau tanya ya. Boleh silahkan. Kan kenapa di Islam tuh terlalu banyak larangan untuk perempuan? Dan Karena kita dimuliakan. Uni, iya, Irma tahu perempuan dimuliakan di dalam Islam. Tapi kenapa di dalam Islam perempuan itu Rasulullah berkata bahwa penghuni neraka itu nanti akan banyak itu kaum dari perempuan. Oke. Faktanya Irma pernah pergi ke pengadilan agama tempat bercerai nggak? Pernah. Irma tahu yang paling banyak menuntut cerai siapa? Nggak tahu. Perempuan. Uni kan mahasiswi. Uni pernah waktu itu mata kuliah Uni waktu itu membahas tentang tentang hukum fikih. Waktu itu dosen Uni bawa jurnal karya ilmiah gitu, penelitian. Ternyata daerah manapun itu yang paling banyak menggugat cerai itu perempuan.
Nah, sementara di dalam Islam kan perceraian itu kan hal yang paling dibenci Allah. Nah, kemudian ternyata kasus perceraian itu terjadi gara-gara mereka tidak merasa cukup finansialnya. Mereka nggak bersyukur. Berarti betul kata Rasulullah, perempuan itu banyak nggak tahu diuntung, nggak tahu diri, nggak tahu bersyukur. Kayak Irma misalnya dikasih uang jajan 5 juta, pengen minta 10 juta. Irma tuh kadang nggak tahu kalau suami itu juga punya kapasitasnya yang berbeda-beda. Ya wajar perempuan itu banyak masuk neraka karena banyak yang nggak tahu diuntung Irma. Makanya di situ Rasulullah perintahkan ini. Kata Rasulullah, makanya Irma nih hadisnya tuh gini sebenarnya. Sebenarnya Rasulullah kasih solusi supaya kita nggak banyak masuk neraka, biar kita tidak termasuk. Kata Rasulullah, wahai perempuan banyaklah bersedekah karena di antara kalian banyak yang masuk neraka. Gitu karena kalian tuh banyak yang kufur kepada suami. Pada faktanya yang ternyata banyak minta cerai perempuan. Di Kristen katanya tidak boleh bercerai. Emang Irma mau di Kristen nikah misalnya sama Pak Bom Bom. Terus ditampar sama Pak Bom Bom yang tangannya segede kaki. Terus bonyok. Irma nggak boleh cerai sama Pak Bom Bom. Makanya lebih menghargai mana di Islam? Di Kristen atau di Islam? Di Islam kalau Irma tidak dinafkahi aja beberapa bulan nanti jatuh talak. Irma boleh pisah sama laki-laki tidak bertanggung jawab itu. Terus misalkannya kalau di Kristen, Irma tahu nggak kalau di Kristen perempuan itu yang bikin kita sakit melahirkan itu ternyata Tuhannya Kristen. Aku menjadikan engkau susah payahmu mengandung gitu. Susah payahmu mengandung itu dijadikan Tuhan. Masa Tuhannya laki-laki, perempuan mengandung ternyata Tuhan yang bikin. Dimana harganya perempuan nggak boleh ngajar, nggak boleh pakai emas. Dulu perempuan, bahkan Irma ya, istri tunduklah akan segala sesuatu kepada suami. Di Islam itu kita patuh pada suami, tapi tidak ada kepatuhan kepada kemungkaran. Jadi begitu, ngapain Irma? Irma mikirin di Islam perempuan banyak masuk neraka lah. Kalau jadi Kristen Irma mah dikawinin Tuhan. Surganya Kristen tuh neraka bagi Islam Irma. Irma katanya pengen, wah kenapa ya perempuan ya? Irma banyak-banyak sedekah lah, jangan kufur nikmat pada suami lah. Insya Allah Irma masuk surga. Makanya Irma, kalau Irma jadi Islam, kalau jadi istri soleha, misalkannya kalau laki-lakinya malas, kalau Irma nggak dinafkahin, dia bisa jatuh talak. Tapi kalau dia yang malas, Irma bisa minta hulu. Gitu, Islam mah menghargai perempuan. Di Kristen ditabok depan belakang sama Pak Bom Bom. Bisa Irma nikah sama Pak Bom Bom. Tangannya kan segede kaki kan. Tepak, Irma udah bonyok, pipinya udah miring, tangannya udah geser. Pertanyaan ini, bisa nggak Irma minta cerai sama Pak Bom Bom? Nggak boleh, hanya maut yang memisahkan. Gitu. Di Kristen mah gitu Irma. Tapi kenapa di Islam wanita disetarakan dengan anjing hitam? Yang menyamakan perempuan setara anjing mah Yesus, bukan kita. Mana ada Nabi Muhammad nih, dikasih data nih. Tunjukin ayatnya. Ya. Yesus menyaratkan. Apa sih namanya? Yesus menyeratakan kalau wanita itu adalah gogok. Irma sih dengar fitnahnya Edis, ya. Edis itu tukang fitnah, Oten rata-rata tukang fitnah. Sayyidah Aisyah mengatakan, Sayyidah Aisyah justru menolak disamakan, tidak ada, bukan Rasulullah yang menyamakan dengan anjing. Tuh, Matius 15 nomor 21. Ini kita lihat nih. Tunjukin nih ayatnya nih. Yesus Ada Irma. Irma catat ayatnya Irma, biar Irma tahu. Irma tuh cantik, sayang. Irma cantik di dunia tapi masuk neraka. Mana dikawinin Tuhan lagi kalau masuk surganya Oten. Sayang banget Irma secantik ini harus bahagia dunia akhirat Irma. Nikah sama laki-laki soleh. Tuh, lalu Yesus pergi dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Nah, dia minta tolong nih perempuan ini nih. Kasihan banget nih kalau coba ini bayangkan ibunya Irma atau Irma nih ketemu sama Tuhan. Ini bayangkan ini Irma ya. Taruhlah ini Irma. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dicuekin Irma perempuan sama Yesus. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Nggak diakui sebagai umatnya, padahal kan ciptaannya juga tuh. Tetapi perempuan itu kasihan, perempuan itu masih ngemis-ngemis dia. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan,
tolonglah aku. Kayak gini banget, sombong amat. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada apa ini Irma? Anjing. Tuh Irma disamain ceweknya di luar Israel tuh anjing. Irma tuh mah anjing di mata Yesus karena Irma bukan Bani Israel. Kalau Islam tidak ada mengatakan perempuan secara anjing nih. Aku kasih datanya, hadisnya. Irma hati-hati sama Edis. Edis itu tukang fitnah. Demi uang dia rela mempindah agama Islam. Ntar ya. Waduh banyak banget ayatnya. Mana ya? Nih ya. Ntar aku kata dulu. Aduh, hadis berapa guys? Yang Islam hadis berapa di bawah ya guys? Hadis di bawah. Hadis apa? Nih. Hadis tentang apa? Ini yang dia tuduhan dia tuh wanita disamain sama anjing. Sayyidah Aisyah membela. Nih bentar. Oh, yang yes. Bentar ya. Gini Irma, memang perempuan itu membatalkan wudhu. Kenapa? Kalau aku sama Yonatan Nandar nih lagi ketemu, dia udah wudhu dong Irma. Kesentuh tangannya batal. Nah, bukan berarti perempuan sama dengan anjing. Bentar ya, mana ya? Bentar ya. Aduh, hadis aku 7.000-an, Irma. Aku harus cari lagi, lama tahu. Ada dong teman-teman hadis nomor berapa? Sahih Bukhari, bantuin dong. Subhannya Oten Sahih Bukhari yang mana? Ini nih, aku tunjukkan hadisnya nih. Ini mungkin ya hadisnya nih. Nah. Sayyidah Aisyah langsung mengatakan, yang ini hadisnya ini kayaknya nih. Rasulullah kalian jangan menyamakan kami dengan anjing. Justru Rasulullah membela nih. Ini ya, coba aku bacakan ya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, yang akan memutus sholat adalah seorang muslim jika tidak ada di depannya mukhirah al-rahi, yaitu tiang atau kayu sandaran di belakang kendaraan atau tunggangannya. Pemutus sholatnya adalah wanita, keledai, dan anjing hitam. Disebutkan di dalamnya anjing hitam adalah setan. Dikeluarkan oleh hadis Muslim. Rawahu Muslim nomor 510. Nah, itu hadisnya fitnah hanya kami disetarakan dengan anjing. Lalu Sayyidah Aisyah berkata begini nih. Kata Sayyidah Aisyah, aku pernah dulu sholat dekat Rasulullah. Ya kan? Ada itu hadisnya Nandar yang Sayyidah Aisyah berkata, aku pernah sholat dekat Rasulullah. Justru dibantah sama Sayyidah Aisyah. Nah nih. Aduh. Aku lagi cari datanya. Tidak ada begitu ya, Irma. Justru Yesus yang nyamain perempuan sama anjing. Ngeri banget Yesus. Sama si Paulus juga tuh. Iya. Mana ya? Mana ya itu hadisnya? Ini nih aku ada. Ntar. Untung aku udah simpan di sini. Aku tuh lupaan. Apa Irma? Ntar ya dek, Uni tuh kalau bicara tuh harus pakai data. Uni nggak biasa kayak Oten. Oten tuh sukanya asumsi liar gitu loh. Kalau kami tuh nggak boleh Irma. Sayang banget Irma nggak mendapatkan ilmu pengetahuan dari kita. Ya. Itu loh Nandar punya nggak hadisnya itu yang kata Sayyidah Aisyah. Kalian jangan menyamakan kami dengan anjing karena Rasulullah pernah gitu. Mana nih ada permintaan baik kamu jangan sedih Nabi tiap doanya. Waduh aku kehilangan hadis itu loh. Ntar. Apa kemarin cluenya sama Sayyidah Aisyah ya? Sayyidah Aisyah menolak begitu. Dan 33, 35, 36,